Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan dua orang, yaitu saya Andina Yulita Malubis dengan NIM 24140125 dan teman saya. Nama saya Sirila Natania Silahi dengan NIM 2414011067. Baik, di sini kami akan menjelaskan soal-soal UTS PDS dari 1 sampai 10 dan kami akan menjelaskannya bakal dijelaskan oleh Sirila. Untuk soal bernomor ganjil akan dijelaskan oleh saya sendiri dan soal yang bernomor genap akan dijelaskan oleh Andin. Baik, kami akan memulai menjelaskan soal berikut. Untuk soal nomor 1, jelaskan isi dataset ini secara singkat dalam 3-5 kalimat. Berikan contoh 2 kegunaan analisisnya. Dataset ini memperlihatkan data harian pada sebuah situs web e-commerce pribadi. Data ini mencakup beberapa informasi tentang, yaitu yang pertama tanggal atau timestamp, jumlah halaman situs web diakses pada hari itu atau page views, biaya yang dikeluarkan untuk iklan pada hari itu atau ad spend, apakah hari tersebut merupakan akhir pekan atau bukan atau is weekend, hari apa situs web tersebut diakses, day of week, serta menunjukkan apakah hari tersebut adalah hari libur atau bukan, is holiday. Data ini berguna untuk menganalisis efektivitas kampanye iklan dan perilaku pengunjung situs web. Contoh kegunaan analisisnya, yang pertama, menilai apakah biaya yang dikeluarkan berpengaruh terhadap naiknya jumlah pengunjung situs web atau tidak. Yang kedua, menganalisis perbedaan jumlah pengunjung situs web pada hari biasa, akhir pekan, atau hari libur. Lanjut, nomor 2, jelaskan fungsi setiap kolom dalam dataset secara singkat. Misal, kolom X sama dengan mengukur Y. Pertama, unnamed zero, fungsinya biasanya kolom ini muncul sebagai indeks otomatis dari file CSV saat disimpan. Kedua, timestamp, fungsinya menyimpan tanggal dan waktu saat data dikumpulkan atau iklan ditampilkan. Ketiga, page view, fungsinya mengukur jumlah tampilan halaman pada situs e-commerce yang dihasilkan oleh pengunjung. Keempat, ad spend, fungsinya mengukur biaya yang dikeluarkan untuk iklan pada platform e-commerce atau iklan terkait. Kelima, is weekend, fungsinya menunjukkan apakah data diambil pada hari akhir pekan, true, atau hari biasa, false. Keenam, day of week, fungsinya menyimpan informasi tentang hari dalam seminggu, Senin hingga Minggu berdasarkan timestamp. Terakhir, is holiday, fungsinya menunjukkan apakah hari tersebut adalah hari libur, true, atau bukan, false. Nomor 3, sebutkan tipe data setiap kolom, angka, teks, tanggal, dan lain-lain, dan buktikan dengan menampilkan output kode Python. Yang pertama ada unnamed zero, tipe datanya integer, yaitu bilangan bulat baik positif dan negatif. Yang kedua ada timestamp, tipe datanya objek, yaitu tipe data umum yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis tipe data dalam satu kolom. Dalam kolom timestamp ini berisi tipe data string. Lalu ada page views, tipe datanya float, yaitu bilangan desimal, dan span juga yang tipe datanya float, yaitu bilangan desimal. Lalu ada is weekend, tipe datanya bool, yaitu tipe data boolean berisi nilai false atau true. Yang Lalu ada tipe data day of week, tipe datanya objek, yaitu tipe data umum yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dalam satu kolom. Dalam kolom day of week ini tipe datanya string. Yang terakhir is holiday, tipe datanya juga bool, yaitu tipe data boolean berisi nilai true atau false. Berikut output dengan kode Python, kita buat tf.dtypes, lalu muncul tipe datanya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, nomor 4, apa tujuan kolom unnamed zero? Menurutmu, apakah kolom ini perlu dihapus atau tidak? Berikan alasan. Kolom unnamed zero merupakan kolom yang muncul saat kita menyimpan sebuah data frame ke file SCV. Fungsinya untuk menyimpan indeks asli dari file sumber data, namun biasanya kolom ini tidak diperlukan untuk analisis data. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, kolom unnamed zero ini bisa dihapus untuk merapikan data, sehingga data frame terlihat lebih efisien serta mudah untuk dipahami dan tidak mengganggu pandangan pada saat melakukan analisis data. Nomor 5, cek apakah ada data yang kosong atau missing value. Jika ada, tampilkan kolom mana saja yang terpengaruh. Kita menggunakan print df.isNull, lalu muncul tabel seperti ini.
Kalau setelah di run outputnya itu semua 0, berarti tidak ada missing value. Kalau ada, akan muncul berapa jumlah yang kosong di masing-masing kolom. Nomor 6, buat kolom atau baris yang tidak diperlukan seperti kolom indeks, data kosong, atau duplikat, dan disimpan di df clean. Bandingkan jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah membersihkan. Pertama-tama, menggunakan df clean df drop untuk menghapus kolom indeks. Kedua, df clean titik drop. Nah, ini untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan, kolom yang kosong. Jika ada kolom kosong, maka dihapus. Ketiga, df clean drop duplicate. Ini fungsinya untuk menghapus yang ada duplikat. Terakhir, bakal menghasilkan perbandingan ukuran yang sebelum dan sesudah. Sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan. Dan menghasilkan output seperti ini. Nomor 7, hitung untuk kolom angka di df clean, rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, dan EQR. Import stats itu untuk mengakses beberapa fungsi yang ada dalam library statistik, seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, variance, dan lain-lain. Yang pertama, numerical calls untuk semua kolom numerik. Lalu ada menampilkan rata-rata, median, modus, standar deviasi, variance, dan EQR. Lalu akan tampil rata-rata, batch views, advance, median dari batch views dan advance-nya, modus dari batch views dan advance, lalu standar deviasi dari batch views dan advance, variance dari batch views dan advance, serta EQR dari batch views dan advance. Selanjutnya nomor 8, untuk kolom kategori jika ada, jelaskan berapa kategori unik yang ada di bagian distribusi. Pertama, kami menggunakan file const untuk mengecek kategori unik dan distribusinya, dan dia akan menghasilkan outputan seperti ini. Dari itu, kesimpulannya, kolom isWeekend memiliki dua kategori, yaitu true dan false. Jumlah data untuk hari biasa weekday lebih banyak daripada hari akhir pekan weekend. Ini menunjukkan aktivitas data lebih sering tercatat di hari kerja. Nomor 9, buat visualisasi dari df clean. Contohnya grafik garis, histogram, atau pie chart. Berikan 5 kesimpulan dari hasil visualisasi tersebut. Kami ada membuat 3 visualisasi. Yang pertama histogram, lalu ada grafik, yang kedua distribusi page views, lalu grafik yang ketiga itu adalah pie chart, weekend fast weekdays. Yang pertama ini ada histogram untuk distribusi biaya iklan. Lalu ada histogram juga untuk distribusi page views. Dan yang terakhir ada pie chart untuk distribusi hari weekend vs weekdays. Lalu 5 kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, sebagian besar hari biaya iklan yang dikeluarkan tergolong rendah. Hanya ada sedikit hari dengan biaya pengeluaran iklan yang tinggi. Yang kedua, jumlah pengunjung website umumnya berada di tingkat sedang dan hanya sekali terjadi lonjakan kunjungan yang besar. Lalu yang ketiga, dari grafik pie chart atau lingkaran, terlihat bahwa aktivitas iklan dan kunjungan lebih sering terjadi pada hari kerja atau weekdays daripada akhir pekan. Lalu yang keempat, pola antara biaya iklan dan jumlah pengunjung terlihat mirip, sehingga ada kemungkinan peningkatan biaya iklan bisa membantu menaikkan jumlah pengunjung walaupun tidak selalu berbanding secara langsung. Dan yang terakhir, karena sebagian besar pengeluaran iklan masih rendah, terdapat peluang untuk meningkatkan traffic website dengan menambah biaya iklan pada hari-hari tertentu, terutama di hari kerja yang cenderung lebih aktif. Baik, soal terakhir, diketahui kolom isWeekend bertipe boolean, true or false. Hitunglah A, peluang page view lebih besar X jika hari adalah akhir pekan isWeekend, true. B, peluang page view lebih besar X jika hari adalah biasa isWeekend, false. Pertama-tama hitung nilai X dengan rumus 1000 tambah buka kurung 17 dikali. Ini dapat nilai ini dapat dari 3 digit terakhir NIM, dan kami mengambil NIM 067 dan menghasilkan 2139, dan kami masukkan ke kondisi apakah menghasilkan true or false. Ketiga, hitung peluang
proporsi page view lebih besar X di masing-masing kondisi dan dikalikan rata-rata dan akan menghasilkan cetak hasil dan outputnya seperti ini. Kesimpulannya, nilai X yang dihitung adalah 2139 berdasarkan perhitungan peluang didapatkan bahwa peluang page view lebih dari 2139 saat akhir pekan. Pada saat akhir pekan lebih besar dibandingkan saat hari biasa. Ini menunjukkan bahwa website cenderung mendapatkan jumlah kunjungan yang tinggi pada hari-hari akhir pekan dibandingkan hari biasa. Dengan demikian, mengoptimalkan aktivitas promosi atau pengeluaran iklan pada akhir pekan dalam menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah pengunjung website. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.